Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya, walaupun hanya di rumah. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang waktu. Bisa kalian lihat di halaman 166. Buka buku paket kalian di halaman 166 ya. Sudah dibuka buku paketnya? Oke, sekarang kita akan mengenal tentang waktu. Sebelum kita mengenal tentang waktu, Miss mau tanya, kira-kira waktu itu apa ya? Ada yang tahu tentang waktu? Waktu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal terjadi. Jadi, waktu adalah lamanya suatu kejadian berlangsung atau kapan suatu hal terjadi. Bisa kalian lihat di halaman 166 tentang waktu. Di sana ada bentuk jam. Kira-kira di rumah kalian ada yang punya jam nggak? Sekarang kalian perhatikan jam di rumah kalian ya. Sudah dilihat jam di rumah kalian? Oke, berbentuk apakah jam di rumah kalian? Ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk persegi. Sekarang coba kalian lihat jam di rumah kalian. Di situ ada jarum panjang, ada jarum pendek, dan juga ada jarum yang berwarna merah yang selalu berputar, yang selalu menunjukkan angka detik. Oke. Bisa kalian lihat halaman 166, di sini ada sebuah gambar jam. Ini jarum jam panjang ini menunjukkan angka menit. Jarum jam yang angka pendek ini, jarum jam yang pendek ini menunjukkan jam. Kemudian ada satu lagi jarum jam yang berwarna merah yang selalu berputar, itu menentukan waktu detik. Lihat di sini, jarum jam yang pendek menunjukkan angka 2. Kemudian jarum panjang yang menunjukkan angka 12. Itu jarum panjang yang menunjukkan angka 12 ya. Kira-kira ini menunjukkan pukul berapa? Pukul 2. Bisa kalian tulis dengan 02.00 atau pukul 2. Kalian perhatikan di sininya ya. Angka jarum pendeknya ini menunjukkan angka berapa? Angka 2. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada waktu atau jam ya. Jarum pendek itu menunjukkan angka berapa? Angka 4. Kemudian jarum panjang itu menunjukkan angka berapa? Angka 12. Jadi, jarum pendek menunjukkan angka 12, jarum panjang menunjukkan angka 12, dan jarum pendek menunjukkan angka 4. Kira-kira jam berapakah itu? Jam berapa? Jam 4, karena jarum pendeknya menunjukkan angka 4 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Kemudian kita ke sampingnya ya. Di situ ada gambar jam. Jam pendeknya menunjukkan angka berapa? Angka 6. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? Angka 12. Jadi kira-kira jam berapakah itu? Jam 6. Jam 6 itu menunjukkan jarum pendeknya ke angka 6. Oke, sekarang kita ke bawahnya yang ayo pilihlah waktu yang ditunjukkan jam berikut. Kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini ada jam. Menunjukkan pukul berapakah ini? Kira-kira jarum pendeknya itu ada di angka berapa? Di angka 8. Jadi, pukul berapakah itu? Pukul
Pukul 7, pukul 8 atau pukul 9? Pukul 8 karena jarum pendeknya menunjukkan angka 8. Kemudian yang keduanya, angka pendeknya menunjukkan angka berapa? Angka 3. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? Angka 12. Kira-kira pukul berapa itu? Kalian lihatnya di jarum pendeknya ya. Oke, ada pukul 1, pukul 2 atau pukul 3? Pukul 3. Jadi kalian garis bawahi yang pukul 3 ya. Kalian bikin kotak yang di pukul 3. Kemudian yang ketiganya di sini. Ada jam menunjukkan, lihat, jarum pendeknya menunjukkan angka 5 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Kira-kira itu jam berapa ya? Jam berapa? Pukul 5, pukul 6 atau pukul 7? Pukul 5 karena jarum pendeknya menunjukkan angka 5. Kemudian yang terakhir di sini. Jam pendeknya menunjukkan angka 7 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka jam berapakah itu? Pukul 7, pukul 6 atau pukul 8? Pukul 7 karena jarum pendeknya menunjukkan angka 7. Oke, untuk tugas hari ini kalian bisa lihat di halaman 167 tentang ayo berlatih 1, sebutkan waktu yang ditunjukkan jam di bawah ini. Lihat di sini contoh nomor 1, kalian bisa lihat jamnya itu pukul berapa? Jarum pendeknya ada di angka berapa? Di angka 10 dan jarum panjangnya di angka berapa? Di angka 12. Jadi pukul berapa itu? Pukul 10. Kalian bisa tulis di sini pukul 10 atau 10. Dan selanjutnya sampai nomor 8 ya, kalian isi ya. Kemudian kita belajar lagi tentang menulis tanda waktu. Di sini sebelum kamu sudah mengenal jam, bagaimana menuliskan tanda waktu dengan benar? Contoh nomor 1, di sini ada jam dan di sini ada anak yang sedang bangun tidur. Keterangannya adalah pukul 5 pagi Iwan sudah bangun tidur. Selanjutnya Iwan mandi, memakai seragam sekolah dan sarapan. Pukul 5 pagi ditulis pukul 05.00. Pukul 5 tadi ditulisnya berapa? 05.00. Lihat jamnya. Di sini angka pendeknya menunjukkan angka berapa? Angka 5 dan jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? Angka 12. Jadi Iwan tadi bangun tidur jam berapa ya? Jam 5 bisa dituliskan dengan pukul 05.00. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Di bawahnya kalian bisa lihat jam dan gambar anak sedang belajar dibantu oleh ibunya. Keterangannya, Iwan baru saja selesai makan malam. Sekarang pukul 7 malam, tiba saatnya untuk belajar. Iwan belajar dengan ditemani ibunya. Pukul 7 malam ditulis dengan pukul 19.00. Pukul 7 malam ditulis dengan pukul 19.00. Kenapa Bu bisa dibilang kok pukul 7 malam dibilangnya jam 19.00 ya? Karena 12, waktu kan berjalan 12. Satu hari itu ada 24 jam. Jadi kalau setengah hari itu ada 12 jam. Kalau sudah masuk di angka 12 siang, kita masuk ke
Jarum panjangnya seandainya ada di 1, berarti di sini ada 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi jam 1 siang itu disebutnya jam 13. Untuk jam 7 berarti 12 ditambah 7 sama dengan 19. Kita lanjut ke halaman 168. Dari cerita di atas, coba perhatikan pukul 5 pagi ditulis dengan angka 05.00. Sedangkan pukul 7 malam ditulis dengan pukul 19.00. Aturannya adalah sebagai berikut. Dari pukul 1 pagi sampai jam 12 siang, penulisan tanda waktu sama dengan angka yang ditunjukkan jarum jam. Jadi dari jam 1 pagi sampai jam 12 siang itu masih ditulis dengan menunjukkan angka jam. Misalkan jam 10 pagi jarum panjangnya ke 10, jarum pendeknya ke 10 dan jarum panjangnya ke angka 12. Maka itu masih disebut jam 10.00 atau jam 10 pagi. Jika jam 3 atau jarum panjang menunjukkan 3 dan jarum pendek menunjukkan angka 3 dan jarum panjang menunjukkan angka 12 siang atau sore, itu jadi jam 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi jam 3 sore itu disebutnya jam 15 atau dituliskan dengan jam 15.00. Dari pukul 1 siang sampai dengan pukul 12 malam menunjukkan tanda waktu sama dengan angka yang ditunjukkan jarum jam ditambah 12. Jadi setiap perputaran itu kalau sudah siang, misalkan jarum pendeknya udah angka 1, kemudian jarum panjangnya udah di angka 12, berarti jam 1 siang kan? Jam 1 siang berarti ditulisnya 12 ditambah 1 sama dengan 13. Berarti jam 1 siang itu sama dengan jam 13. Atau ditulis 13.00. Perhatikan contoh berikut. Pukul 7 pagi ditulis dengan angka 07.00. Kemudian pukul 10 pagi dituliskan dengan pukul 10.00. Pukul 12 siang dituliskan pukul 12.00. Pukul 1 siang dituliskan pukul 12 ditambah 1 sama dengan 13.00. Kemudian jam 8 malam. Bila jam 8 malam dituliskan pukul 12 ditambah 8 sama dengan jam 20.00. Untuk latihan hari ini ada di Ayo Berlatih 2 istilah titik-titik berikut dengan waktu yang sesuai. Contoh nomor 1, di sini ada jam menunjukkan jarum pendeknya angka berapa? Angka 1. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Pukul 1 pagi dituliskan pukul berapa? Pukul 1 pagi sama dengan angka yang ada di jarum jam, berarti 01.00. Kemudian yang keduanya, pukul 11 siang dituliskan pukul berapa? Masih ya jam 11 siang itu ya. Berarti jam 11.00. Tapi kalau sudah jam 2 siang itu beda ya. Kalau jam 2 siang itu berarti 12 ditambah 2 sama dengan berapa? 12 tambah 2 sama dengan 14. Jadi yang ketiga kamu tulisnya 14.00. Sisanya dikerjakan di rumah ya. Selanjutnya di sini juga ada Ayo Berlatih 3. Di sini kalian mengisi dari nomor 1 sampai nomor 10. Pada pukul 14 jarum pendek menunjukkan angka berapa? Pada pukul 14 itu berarti jam 2 siang. Berarti
Jarum pendeknya menunjukkan angka 2. Dan yang B ini, gambarlah jarum pendek pada jam berikut. Lihat di sini ada pukul 18. 18 berarti pukul berapa? Pukul 6. Jadi jarum pendeknya kalian tulis di angka 6 dan seterusnya sampai selesai di halaman 169. Oke, untuk penjelasan hari ini tentang jam semoga dapat diterima ya. Maksudnya kalian bisa mengerti. Apabila belum mengerti, kalian bisa langsung japrimis. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah ya sayang ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Dan jangan keluar rumah apabila tidak ada sesuatu yang benar-benar diperlukan. Oke semuanya, selamat pagi. Namo Buddhaya.